Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan yang masuk ke kami menanyakan tentang mana yang harus dia dahulukan, sedekah atau membayar hutang. Dia ini sesungguhnya mempunyai harta, namun dia juga punya hutang, tapi mengulur-ulur waktu untuk membayar hutang. Bahkan dia kadang ingin sedekah dulu daripada membayar hutang. Apa hukumnya? Baik, perlu diingat bahwasanya hutang ini terkait dengan hak manusia. Jadi ada dua istilah, ada namanya hak Allah, ada hak antar sesama umat manusia. Ketika sesuatu itu terkait dengan hak Allah, maka taubatnya lebih mudah. Kita bertobat dengan sesungguhnya, kita berjanji dalam hati tidak ingin melakukan lagi, kita istighfar. Insya Allah, Allah Tawwabur Rahim. Semisal seseorang lalai tidak sholat, kemudian dia bertaubat, kemudian dia mengqadha sholatnya, insya Allah Allah akan menerima taubatnya tersebut. Atau dia lalai tidak puasa, kemudian dia beristighfar dan dia mengqadha puasa wajib yang telah dia lalaikan, insya Allah Allah menerima taubat hambanya tersebut. Namun lain halnya dengan hak yang terkait dengan hamba, seperti halnya hutang. Di dalam Al-Quran ayat tentang hutang ini sangat panjang. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran ini tentang utang piutang. Di sana disebutkan harus ada saksi, dua saksi, ya kan, harus ditulis dan lain sebagainya supaya menjaga hak-hak hamba. Oleh karena itu, bagi orang yang berhutang, bersegeralah membayar hutang. Andai pun dia ingin sedekah, dahulukan untuk membayar hutang. Karena hutang ini jika tidak terbayarkan dan dia meninggal dunia, maka dia terhalangi untuk masuk ke dalam surga karena hutang dia yang belum lunas. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi law anna rajulan qutila fi sabilillah tsumma uhya." Jadi demi Allah, jika ada seorang itu meninggal syahid di jalan Allah, kemudian dia hidup, tsumma qutila, kemudian dia meninggal lagi di jalan Allah, marratain wa alaihi dainun, sampai dua kali dia meninggal syahid, ya kan, namun dia masih punya hutang, ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Dia itu tidak akan pernah masuk surga selama hutangnya itu belum terbayarkan. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala rajulin mata wa alaihi dainun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggan untuk mensolatkan jenazah ketika jenazah itu masih punya hutang. Maka yang masih punya hutang segera dibayarkan, apalagi ketika dia sudah mempunyai harta. Di dalam hadis lain juga dikatakan, nafsul mu'mini mu'allaqatun bi baina yadayhi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya sampai hutang itu lunas, sampai hutangnya lunas. Maka hati-hati dengan hutang, itu dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Jika Anda punya harta, jika Anda masih mempunyai kesempatan untuk melunasi hutang, segera dilunasi. Jangan mengulur-ulur waktu, karena kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Kita tidak tahu
apakah ahli waris kita itu juga tahu kita punya hutang atau tidak, ini juga menjadi persoalan. Maka ketika kita punya hutang, salah satu ahli waris kita atau harus ada orang yang tahu kalau kita itu punya hutang. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan ketika kita punya hutang, tulis, kemudian ada saksi. Supaya apa? Ketika kita belum dapat membayar hutang dan kita meninggal dunia, itu ada saksi, ada berkas tertulis, sehingga ketika kita punya peninggalan, harta peninggalan itu bisa dijual untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu sarana untuk membayar hutang. Wallahu alam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.